Oke, baiklah. Sekarang kita akan menyaksikan pidato dari Sri Simanjuntak Prodi Akuntansi. Bang, tolong dong, nggak paham. Ladies and gentlemen, first of all, let me say thank you so much to Almighty God because of His blessing, so we can gather together here with a good condition. The honorable our judges, my lecturer, and my beloved friends here. Before I deliver my speech, had better if I introduce myself, because Proverbs say, "Unknown so unloved." Hello, my name is Ridamai Simanjuntak. I'm from Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, MPM 215-10174. Ladies and gentlemen, I stand here to deliver my speech by the title is Humanity and Justice. In Indonesia, kemanusiaan dan keadilan. Hadirin yang terhormat, negara Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila, di mana di dalam nilai Pancasila tersebut terkandung nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu, maka penting pertama sekali kita mengetahui pengertian dari kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Dan keadilan berasal dari kata adil yang secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Keadilan di dalam pandangan umum berarti menjaga hak-hak orang lain atau memberi hak kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum di Indonesia seharusnya menomorsatukan keadilan. Dari kaum bawah maupun kaum atas harus disamaratakan. Seharusnya hukum tidak memandang bulu siapa yang bersalah akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya terkadang suka tertawa miris melihat berita tentang hukum di Indonesia terkait dengan hukum kemanusiaan dan keadilan. Terutama hukum yang terkait dengan kemanusiaan dan keadilan tersebut. Sungguh banyak kasus hukum yang seolah-olah berlarut-larut dan tidak mendapat penyelesaian di negara ini. Mulai dari adanya permainan gelap di sistem peradilan Indonesia. Diskriminasi hak asasi yang dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas. Kita dapat melihat dari gambar ini. Kemudian aksi-aksi sepihak yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mengakibatkan keributan yang luar biasa. Ancaman intoleransi, ancaman radikalisme, tindak pidana atau korupsi, dan berbagai kasus lainnya yang menunjukkan bahwa di Indonesia ini masih banyak kesan atau keadilan yang tidak diadilkan secara hukum dan menjadikan hukum menjadi nomor satu di Indonesia ini.
Katanya Indonesia adalah negara hukum. Namun, di manakah pengaplikasian dan hukum sesungguhnya ditegakkan? Di manakah pengaplikasian dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut? Beberapa waktu lalu, seperti diberitakan sebelumnya, terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022, yaitu keributan yang terjadi antara Arema melawan Persebaya akibat Arema tidak terima dengan kekalahan mereka dengan skor 2-3 di kandang sendiri. Para supporter Arema turun ke lapangan, kemudian polisi datang untuk menghalangi mereka, sehingga ketika polisi datang untuk menghalangi mereka, menembakkan gas air mata ke para supporter dan membuat para supporter panik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa rasa kemanusiaan sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena akibat dari kejadian tersebut membuat ratusan nyawa menghilang. Bapak Kepala Divisi Humas Polri, Bapak Irjen Prasetyo melaporkan bahwa jumlah korban sebanyak 448 korban. Terdiri dari 125 korban meninggal dunia, 302 korban mengalami luka ringan, dan 21 orang mengalami luka berat. Kasus ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan dan keadilan di Indonesia sudah semakin berkurang. Oleh sebab itu, pertanyaan saya, di manakah rasa kemanusiaan dan sikap keadilan tersebut? Contoh lain yang secara nyata dapat kita lihat dan saksikan adalah pengaplikasian hukum di Indonesia. Orang yang telah mencuri negara atau merampok negara bermiliar-miliar dapat melanglang bebas ke luar negeri, bahkan jalan-jalan dengan hasil harta rampokan tersebut. Sementara seorang nenek tua yang mencuri singkong dan memberikan makan kepada cucunya diberikan penjara selama 3 tahun. Di manakah rasa kemanusiaan dan sikap keadilan tersebut? Padahal konsepnya mereka sama-sama mencuri. Namun mengapa masih ada kesenjangan dalam perlakuan hukum tersebut? Seperti yang kita ketahui, orang yang mencuri negara bermiliar-miliar atau mencuri uang negara bermiliar-miliar tersebut diberi hukuman, dan tempat menjalani hukuman tersebut sangatlah istimewa. Seperti di Lapas Sukamiskin Bandung. Kita melihat gambar ini. Tempat mereka menjalani hukuman tersebut sangatlah mewah. Sementara nenek tua yang mencuri singkong tersebut dengan alasan lapar menjalani hukuman, dan tempat menjalani hukuman tersebut sangatlah tidak layak. Padahal umur nenek tersebut sudah rentan dan sangat berpengaruh kepada kesehatannya. Kita dapat melihat gambar ini. Tempat atau lapas nenek menjalani hukuman tersebut sudah melebihi kapasitas, sehingga mengganggu kesehatan fisik maupun kesehatan mental dari nenek tersebut. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui apa yang menyebabkan rasa kemanusiaan dan sikap adil semakin berkurang di negara Indonesia ini. Yang pertama, terlalu sibuk mementingkan diri sendiri atau menimbulkan ego di dalam diri sendiri sehingga tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kedua, terlalu menjaga jarak dan abai terhadap kehidupan sosial di sekitar sehingga ketika terjadi di dalam lingkungan sekitar tidak peduli. Ketiga, menganggap perilaku kemanusiaan dan sikap adil adalah tindakan yang membuang-buang waktu. Keempat, kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma yang terjadi di dalam masyarakat. Kelima, terjadinya kesenjangan sosial, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin. Keenam, adanya dorongan dan arahan dari pihak-pihak tertentu. Jujur, sesungguhnya saya sebagai mahasiswi merasa malu dan amat sangat malu karena saya akan meneruskan dan berjuang untuk kemajuan negara ini. Melihat kasus hukum yang seolah banyak berlarut-larut dan tidak mendapat penyelesaian. Tetapi saya menyadari rasa malu saya itu tidak akan mengubah apa-apa jika saya tidak memberikan bukti nyata konkret atau kita bersama-sama bergerak untuk menyuarakan keadilan dan menumbuhkan rasa kemanusiaan tersebut. Dan saya juga menyadari menghindari sesuatu yang tidak kita sukai sama dengan tidak dapat menyelesaikan masalah. Jika semua orang ingin bersih dan menolak masuk ke dalam dunia hukum, kapan hukum di Indonesia akan bersih, jujur dan adil? Bagaimana cara kita menuntut keadilan dan menumbuhkan rasa kemanusiaan tersebut? Untuk itu, saya memiliki beberapa cara yang dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan menegakkan sikap keadilan tersebut.
Yang pertama, mencintai sesama manusia. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, membiasakan sikap saling menghargai. Kelima, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Keenam, menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ketujuh, memahami hak dan kewajiban setiap individu. Kedelapan, menjadi pribadi yang peka terhadap perasaan orang lain. Ladies and gentlemen, semoga ini akan terus menjadi impian kita bersama dan menjadi pedoman hidup kita bersama-sama. Semoga semua kawan-kawan saya sebagai mahasiswa dan mahasiswi, terkhusus generasi muda, memiliki impian yang sama dengan saya untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan menegakkan keadilan tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, bukti nyata cinta kita terhadap NKRI melalui sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat kita nyatakan dan rasakan bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, kita semua sebagai mahasiswi adalah generasi muda yang akan menegakkan hukum yang jujur dan adil di Indonesia ini. Maka semoga cita-cita ini bukanlah sekedar idealisme masa muda saya dan kita semua, namun merupakan sebuah bentuk cinta kita terhadap NKRI melalui pengamalan sila kedua dan sila kelima tersebut. Louis Franca, pemegang agama di Amerika Serikat, pernah berkata, "Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa perdamaian, dan kebenaran tidak ada kecuali seseorang bangkit untuk menyatakan dan menyuarakan keadilan itu." Ladies and gentlemen, mari bersama-sama tegakkan keadilan, ciptakan rasa kemanusiaan, karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ladies and gentlemen, that's all my speech. If I have many mistakes, please forgive me. Because Proverbs say, nobody is perfect in this world. For your good attention, I say thank you so much, and Horas Mauliate. Oke, terima kasih kepada Kak Sri Simanjuntak. Mari dengarkan bagaimana tanggapan dari Dewan Juri. Cek. Halo Sri, untuk intonasi sama mimik dalam berpidato aku suka, oke. Suara kamu enak didengar, cuman kurang di dinamika sama penekanan di beberapa part-part aja sih. Kalau untuk overall, karena ini kan kayak apa ya, tema kamu tuh kayak menuntut keadilan gak sih, bener ya? Jadi kurang ada emosi di beberapa part aja gitu. Sedikit kelihatan monoton, sedikit ada belibetnya juga tadi dalam membaca, tapi overall oke, suara kamu enak, intonasi, mimiknya bagus. Thank you. Terima kasih kepada Kak Sri, dipersilahkan kembali.